Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 Praktikum Anatomi Hewan tahun 2021. Di sini kami akan mempresentasikan tentang klasis Osteichthyes pada ikan tombro atau Cyprinus carpium. Di sini kami akan menjelaskan sistema digestorium dan sistema kardiovaskuler pada ikan tombro atau Cyprinus carpium. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Febi Istifarini, NIM A4 2019-0082, dan rekan saya, Rika Dini Saputri, A4 2019-0083, Asri Khairunisa, A4 2019-0084, dan Bagas Aditya Raja, A4 2019-0085. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistema digestorium pada ikan tombro atau Cyprinus carpium. Sistema digestorium adalah sistem pencernaan. Foto preparat asli dari sistema digestorium pada ikan tombro atau Cyprinus carpium dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk selanjutnya, bagian-bagian dari sistema digestorium ikan tombro atau Cyprinus carpium dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk bagian yang pertama, pada bagian mulut ada cavum oris. Yang kedua, ada paring. Yang ketiga, ada esophagus. Yang keempat, ada hepar. Yang kelima, intestinum. Yang keenam, ada ventriculus. Dan yang ketujuh, ada anus. Yang pertama adalah cavum oris atau rongga mulut. Rongga mulut memiliki fungsi untuk mengambil makanan yang biasanya ditelan bulat-bulat tanpa ada penahan. Yang kedua adalah paring. Organ ini biasanya disebut pangkal tenggorokan, merupakan lanjutan rongga mulut. Insang terletak tepat di belakang rongga mulut di dalam paring. Umumnya terdapat 4 pasang pada ikan berulang sejati. Yang ketiga yaitu esophagus. Esophagus pada ikan biasanya disebut dengan kerongkongan. Bentuknya pendek dan mempunyai kemampuan untuk menggelembung. Organ ini merupakan lanjutan dari pharynx. Bentuknya seperti kerucut dan terdapat di belakang daerah inang. Pinggiran esophagus terdiri dari epitelium yang berlapis-lapis dan kolumner dengan sejumlah sari atau kelenjar lendir. Yang keempat yaitu herpar. Herpar atau hati besar berwarna merah kecoklatan. Letaknya di bagian depan herpar letaknya yaitu di bagian depan rongga badan dan mengelilingi usus. Bentuknya tidak tegas. Pada hati terdapat kantung empedu yang mengeluarkan cairan empedu. Cairan empedu ini masuk ke dalam saluran pencernaan makanan pada daerah pilorus melalui ductus cleidocus. Yang kelima yaitu ada intestinum. Intestinum memiliki bentuk seperti pipa berkelok-kelok panjang. Intestinum dimulai dari anterior usus hingga anus dengan menggunakan penggaris dengan ketelitian cm. Intestinum merupakan saluran pencernaan yang paling panjang yang berawal dari pilorus sampai anus. Intestinum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus depan, usus tengah, dan usus belakang. Yang keenam yaitu ada ventriculus. Ventriculus panjang dimulai dari kardia hingga pilorus, berbentuk lurus dan memanjang. Ventriculus merupakan tempat penampungan makanan dan pencernaan makanan yang berupa saluran pencernaan yang membesar di posterior esophagus. Ventriculus terletak di antara esophagus dan usus depan. Yang ketujuh ada anus. Anus berbentuk oval terletak di bagian ventral. Anus merupakan saluran terpanjang dan ujung dari saluran pencernaan pada ikan.
sistema kardiovaskuler atau sistem peredaran darah pada ikan bersifat tunggal. Artinya, hanya terdapat satu jalan sirkulasi peredaran darah. Berawal dari jantung, darah menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Selanjutnya, darah dialirkan ke dorsal aorta dan terbagi ke seluruh organ-organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Berikut adalah foto preparat asli dari sistema kardiovaskuler. Langsung saja untuk lebih jelasnya, mari kita lihat keterangan-keterangan pada preparat sistema kardiovaskuler. Yang pertama, vena cava posterior. Yang kedua, vena cava interior. Yang ketiga, sinus venosus. Yang keempat, atrium. Yang kelima, ventricle. Yang keenam, bulbus anteriosus. Dan yang terakhir yaitu aorta ventralis. Keterangan sistema kardiovaskuler. Yang pertama, cava posterior. Membawa darah dari bagian tubuh bawah, yakni darah dari vena caudal telah melalui sistem renal portal. Yang kedua, dari organ visceral, darah kembali ke jantung melalui vena hepatik. Dan yang terakhir, dari insang, darah dikembalikan ke jantung melalui vena branchialis. Yang kedua yaitu vena cava anterior, berfungsi untuk membawa darah dari kepala. Yang ketiga yaitu sinus venosus, ruangan tambahan di dalam jantung ikan yang berdinding tipis dan nyaris tidak mengandung jaringan otot. Sinus venosus berfungsi untuk menampung darah yang mengalir dari vena kardial anterior dan posterior melalui vena hepatika. Yang keempat yaitu atrium. Atrium adalah sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tipis. Darah yang berada dalam atrium akan melalui atrioventrikular, kemudian masuk ke dalam rongga ventrikel. Atrioventikular memiliki semacam katup atau klep yang dapat mencegah aliran darah kembali ke rongga atrium. Yang kelima yaitu ventricle. Ventricle adalah sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tebal. Ventricle hanya menerima darah yang disalurkan oleh atrium. Selanjutnya, darah yang berada dalam ventricle akan dipompa dengan menggunakan aorta ventral ke insang sampai menyebar ke seluruh tubuh. Yang keenam yaitu bulbus arteriosus. Bulbus arteriosus merupakan rongga penghubung atau ruang yang terletak di bagian belakang sebelah jantung. Bulbus arteriosus merupakan lanjutan dari ventricle yang memiliki bagian berwarna putih. Bulbus arteriosus berfungsi menerima darah dari ventricle dan mengirimkannya ke aorta ventralis. Yang terakhir yaitu aorta ventralis. Aorta ventralis merupakan pembuluh arteri besar yang terletak pada bagian perut ikan. Aorta ventralis berfungsi untuk menerima darah dari conus arteriosus dan mengirimkannya menuju ke daerah insang melewati arteri branchia afferentia. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.